Kita tentunya patut untuk meraba hati kita. Kita ini sebenarnya itu puas atau bahagia sih dalam hidup. Kalau kita puas, berarti kita belum mendapatkan manisnya keimanan. Karena salah satu bagian dari manisnya keimanan itu kebahagiaan yang kita rasakan. Jangan-jangan selama kita hidup, kita ini hanya puas. Punya anak, puas. Punya suami, puas. Punya keluarga, puas. Tapi belum tentu kita bahagia. Karena kebahagiaan itu jujur. Dia tidak bisa direkayasa. Kepuasan bisa direkayasa. Kepuasan bisa diadek otak. Tapi kemudian kebahagiaan itu bukan sesuatu yang sifatnya bisa untuk dipaksakan. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Bahagia itu nyata adanya. Ya, makanya kita kemudian bahas. Sebelum kita bahas, apa itu pintu-pintu kebahagiaan yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka kita tentunya memahami bahwasanya setidaknya ada beberapa poin sebelum kita membahas kebahagiaan. Pintu-pintu kebahagiaan. Yang pertama, kita harus mengerti. Bahagia itu sifatnya adalah hasil, bukan proses. Jadi bahagia itu adalah hasil, bukan proses. Jadi kalau kita dalam kehidupan kita menginginkan kita bahagia itu, maka itu hasil dari perjalanan panjang. Seseorang itu akan merasa bahagia. Ya, karena bahagia itu tidak bisa didapatkan dan tidak bisa dibeli. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli. Kebahagiaan itu diusahakan. Diberikan effort, diberikan sebuah perjuangan sampai orang itu merasakan kebahagiaan. Dan itu tidak bisa didapatkan secara instan sebagaimana kepuasan. Kalau kita membeli baju yang kita inginkan harganya 500.000 kita beli puas, tapi belum tentu bahagia. Kalau kebahagiaan itu prosesnya panjang. Sampai betul-betul dia merasakan arti kebahagiaan itu sendiri. Itu namanya kebahagiaan. Dia merupakan hasil. Dan bukan merupakan proses. Ya. Artinya proses yang diberikan itu panjang. Yang kedua yang kita harus pahami. Kebahagiaan itu. Yang kedua itu tidak bisa dicari. Tetapi hanya bisa diperoleh dari sisi Allah. Yaitu diturunkan. Jadi orang merasa bahwasanya saya ingin nyari bahagia. Kamu sampai ke ujung kulon sekalipun tidak akan nemu kebahagiaan. Kamu sampai pergi ke ujung timur pun tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Kenapa? Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang didapatkan dan dijemput dari atas permukaan bumi. Kebahagiaan itu sesuatu yang sifatnya hanya bisa diturunkan. Karena yang memiliki kebahagiaan itu Allah. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Insyaallah ini ayat ini indah betul. Allah menyampaikan, waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah itu yang nurunkan ketenangan. Ketenangan itu merupakan part dari kebahagiaan. Allah yang nurunkan ketenangan. Fi qulubil mu'minin, di dalam hatinya orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Untuk bertambah keimanan dengan keimanan mereka. Dan di situ Allah menyampaikan anzalas sakinah. Allah turunkan ketenangan. Berarti kebahagiaan, salah satu maknanya itu ketenangan, itu tidak bisa dicari tetapi hanya bisa diturunkan. Jadi kalau kita nyari, tidak ketemu. Tapi kalau kemudian kita minta dengan ikhtiar dan usaha kita merajuk kepada Allah, membujuk Allah dengan perbuatan kita, itu bisa diturunkan. Tapi sekali lagi, orang yang berbahagia itu sifat mereka itu sedikit. Limited edition. Dan itulah sejatinya arti dari surga pada kehidupan di dunia. Makanya ada satu perkataan indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan inna fid dunya la jannatun. Man lam yadkhuluha lam yadkhuluha fil akhirah. Ya, maka ada satu perkataan dari beliau Syekhul Islam. Di dunia ini ada surga. Siapapun yang tidak memasuki surga di dunia, maka dia tidak akan pernah memasuki surga di akhirat. Apa itu surga di dunia? Itulah yang disebut dengan pintu-pintu kebahagiaan. Saya ulang kembali. Ya. Inna fid dunya la jannatun. Man lam yadkhuluha lam yadkhuluha fil akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapapun yang tidak memasuki
surga di dunia, dia tidak akan pernah memasuki surga akhirat. Apa itu surga di dunia? Nah, inilah yang kemudian menjadi pintu-pintu kebahagiaan. Kok kita tidak mendapatkan ini pada kehidupan di dunia? Maka sejatinya sulit membayangkan kehidupan akhirat kita akan mendapatkan surga. Kalau pada konteks kehidupan di dunia, kita tidak mendapatkan surga dalam kehidupan di dunia ini. Sekarang kita bahas. Setelah kita membedah arti kepuasan, kebahagiaan, bahagia itu berbeda, kebahagiaan di dunia dengan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan itu sejatinya betul-betul nyata. Dan sesungguhnya kita juga menjumpai kebahagiaan itu merupakan hasil, bukan proses. Kemudian kebahagiaan itu tidak bisa dicari, tetapi kebahagiaan itu hanya bisa diturunkan. Sekarang mari kita bahas pintu-pintu kebahagiaan yang ada dalam kehidupan kita selaku manusia. Apa saja pintu-pintu kebahagiaan? Yang tentunya kita harus memiliki referensi. Referensi harus kita miliki. Ibarat kebahagiaan itu adalah harta karun. Yang sering kita jumpai di film Harta Karun, selalu ada peta yang harus kita telusuri untuk sampai kepada harta karun itu. Biasanya di tengah lautan, biasanya di tengah pulau yang terpencil, kemudian ditanam di dalam tanah gitu. Itu harta karun dan selalu ada petanya. Sama, kebahagiaan itu harta karun. Harta karun bagi saya, harta karun bagi bapak dan ibu. Harta karun untuk kita semua itu bahagia. Kalau kemudian kita sudah tahu kebahagiaan itu harta karun dan itu diturunkan oleh Allah kepada hamba yang Allah kehendaki, kita harus tahu referensinya. Harus ngerti apa yang harus kita pahami dari kebahagiaan itu. Jalannya apa? Apa yang harus kita miliki sampai nanti Allah memberikan kepada kita arti kebahagiaan dalam kehidupan kita. Para ulama lalu kemudian menyampaikan ada beberapa pintu. Yang mana ketika kita membuka pintu itu, maka disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan dari sisi Allah. Mari kita buka satu persatu pintu-pintu kebahagiaan yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, di antara pintu kebahagiaan yang ada dalam kehidupan kita adalah ketika para ulama itu menyampaikan bahwasanya arti kebahagiaan itu adalah hanya bersandar kepada Allah. Ini yang pertama. Ya, tidak ada yang dia inginkan kecuali adalah Allah. Dan tidak ada yang dia sandarkan seluruh apapun yang dia jumpai dalam kehidupannya kecuali adalah kepada Allah. Inilah arti dari sebuah definisi keikhlasan yang disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah orang yang mereka itu diperintahkan kecuali mereka diperintahkan beribadah dan mengikhlaskan diri mereka hanya kepada Allah.